Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Iktisamah dengan NIM 0805 1282328024 dari kelas L2 atau genap jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai gelombang untuk memenuhi tugas respon akhir dari praktikum dasar-dasar hidrodinamika. Langsung saja kita mulai materi gelombang. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi gelombang ini? Yang pertama yaitu pengertian dari gelombang, yang kedua sifat-sifat gelombang, yang ketiga klasifikasi gelombang berdasarkan ukuran dan penyebabnya, yang yang keempat gelombang yang pecah pada saat kemiringan. Apa itu gelombang? Gelombang merupakan suatu fenomena naik turunnya permukaan laut, di mana energinya bergerak dari suatu wilayah pembentukan gelombang ke arah pantai. Gelombang yang dibangkitkan angin terbentuk di perairan dalam, kemudian bergerak ke perairan dangkal yang mengalami deformasi. Nah, eh, deformasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu refraksi, difraksi, dan refleksi. Apa itu refraksi, difraksi, dan refleksi? Refraksi gelombang adalah peristiwa pembelokan arah gelombang yang memasuki perairan dangkal yang disebabkan karena sebagian gelombang masih merambat dengan kecepatan gelombang laut dalam pada waktu masuk ke laut dangkal. Yang kedua, difraksi gelombang. Difraksi gelombang terjadi bila gelombang yang datang terhalang oleh suatu penghalang yang dapat berupa bangunan pemecah gelombang maupun pulau. Yang ketiga yaitu refleksi gelombang. Refleksi gelombang adalah pemantulan gelombang yang terjadi apabila gelombang yang datang membentur tembok atau penghalang. Apa saja sifat-sifat gelombang? Sifat-sifat gelombang terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kecepatan angin. Kecepatan angin umumnya makin kencang angin bertiup, maka makin besar gelombang yang terbentuk dan gelombang ini mempunyai kecepatan yang tinggi dan panjang gelombang yang besar. Ketika angin sedang yang kedua, ketika angin sedang bertiup tinggi, kecepatan dan panjang gelombang seluruhnya cenderung meningkat sesuai dengan meningkatnya waktu pada saat angin pembangkitan gelombang mulai bertiup. Yang ketiga, jarak tanpa rintangan ketika angin bertiup atau fetch. Fetch di lautan itu lebih besar daripada fetch di danau, sehingga panjang gelombang yang terbentuk di lautan lebih panjang hingga mencapai ratusan meter. Yang ketiga, apa klasifikasi gelombang berdasarkan ukuran dan bentuknya? Berdasarkan klasifikasi ukuran dan penyebabnya, itu terbagi menjadi empat. Yang pertama, riak. Riak itu disebut juga dengan gelombang kapiler dengan panjang gelombang 1,7 meter dan periode kurang dari 0,2 detik yang disebabkan oleh adanya tegangan permukaan dan tiupan angin yang tidak terlalu kuat pada permukaan laut. Yang kedua, gelombang angin. Gelombang angin dengan panjang gelombang sampai kira-kira 130 meter dan periode 0,2 sampai 9 detik yang ditimbulkan oleh angin. Yang ketiga, alun dengan panjang gelombang sampai ratusan meter dan periode 9 sampai 15 detik yang ditimbulkan oleh angin yang bertiup lama. Dan yang terakhir atau yang keempat itu gelombang pasang surut dengan panjang gelombang ribuan kilometer dengan periode 12,5 jam atau 25 jam dan seterusnya oleh fluktuasi gaya gravitasi matahari dan bulan. Di sini saya akan membahas gelombang angin dan gelombang pasang surut saja. Gelombang angin merupakan suatu aliran udara yang disebabkan oleh adanya tekanan udara yang lebih tinggi ke tempat tekanan udara yang lebih rendah.
Pergerakan angin tersebut akan menyebabkan proses terjadinya pergerakan pada air laut. Energi dari tiupan angin dipindahkan ke permukaan air laut sehingga membentuk suatu gelombang. Tinggi rendahnya gelombang diakibatkan oleh angin tergantung pada kecepatan serta kekuatan angin yang mengenai permukaan air laut tersebut. Panjang gelombang angin ini kira-kira 130 meter dan periodenya 0,2 detik sampai 9 detik yang ditimbulkan oleh angin. Berikut bentuk atau gambaran dari gelombang angin. Gelombang jenis ini memiliki tingkat yang berbahaya yang variatif. Apabila angin menerpa gelombang cukup kencang, maka tinggi gelombang akan semakin besar dan sangat membahayakan. Akan tetapi, sebaliknya, jika angin tidak terlalu besar, maka gelombang akan datang dengan, tidak membawa ancaman. Lanjut, eee, gelombang pasang surut. Pasang surut merupakan fenomena naik turunnya air laut secara periodik akibat gaya gravitasi benda-benda langit, terutama interaksi antara bumi, bulan, dan matahari. Gelombang jenis ini tidak terlalu membahayakan apabila dilihat dari akibat dan penyebabnya. Naik turunnya pasang surut air laut mempunyai peranan penting terhadap alam dan mempunyai dampak yang besar terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kelautan. Panjang gelombang ribuan kilometer dengan periode 12,5 jam atau 25 jam dan seterusnya oleh fluktuasi gaya gravitasi matahari dan bulan. Berikut kurva dari pasang surut. Eee, dari kurva tersebut, pasang surut akan membentuk sebuah kurva sinusoida yang mempunyai jumlah puncak lembah, sehingga pasang surut ini akan menyebabkan pembentukan gelombang yang dinamakan gelombang pasang surut. Tinggi dari periode tersebut tergantung pada tipe pasang surutnya. Lanjut, materi yang terakhir yaitu apa saja, gelombang yang pecah pada saat kemiringan. Gelombang yang pecah pada saat kemiringan ada tiga. Yang pertama spilling, kemudian plunging, dan yang terakhir surging. Spilling yaitu bentuk gelombang yang pecah dengan muka gelombang sebelum tiba di pantai. Kemudian plunging perubahan kedalaman yang besar pada titik tertentu, dan surging merupakan bentuk gelombang yang belum pecah saat mendekati garis pantai. Spilling sama surging ini eh, dia kebalikan dari pengertian satu sama lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.